kami sudah berada atau di stasiun Tarik di Kabupaten Sidoarjo, dan pada hari ini yang pertama kali akan kita lihat adalah bangunan water tower atau menara air di stasiun Tarik yang pada saat ini sudah tidak lagi digunakan. Water tower ini tingginya sangat tinggi ya, ukurannya mungkin 30 meter ke atas. Dulu stasiun Tarik ini kenapa diberikan water tower? Karena merupakan stasiun percabangan sejak 1897. Stasiun Tarik sendiri namanya sudah eksis di tahun 1880 karena sudah diresmikan dahulu pada jalur yang sudah dipergunakan, yaitu antara Sidoarjo ke Mojokerto, lalu dilanjut lagi antara Tarik menuju ke Sepanjang tahun 1897 diresmikan dan menjadikannya stasiun percabangan. Bangunan yang sekarang masih eksis hingga kini adalah peninggalan kolonial tentunya, namun lebih baru di tahun 1897. Dan uniknya stasiun Tarik pada masa itu menggunakan overcap atau kanopi yang berasal dari stasiun Surabaya Kota generasi pertama. Kemudian di tahun 1948 dikarenakan stasiun Jombang hancur pada era agresi, kemudian overcap itu atau kanopi stasiun Tarik kemudian dipindahkan ke stasiun Jombang. Dan beginilah kondisinya di awal tahun 2023 dari water tower atau menara air di stasiun Tarik yang pada saat itu menjadi stasiun percabangan yang cukup lumayan sibuk di Kabupaten Sidoarjo. Oke, sekarang di sebelah kiri dan kanan saya adalah jalur kereta api. Yang ke kiri merupakan jalur yang terlama, diresmikan tahun 1880 antara Sidoarjo menuju ke Mojokerto, sedangkan yang kanan lebih muda, 17 tahun, diresmikan tahun 1897 menuju ke Sepanjang hingga ke Wonokromo di tahun 1898. Bedanya adalah jika melewati antara Tarik, Sepanjang hingga Wonokromo, jalurnya lebih hemat sekitar 9 km dibandingkan melewati ke Sidoarjo. Dan dahulu jalur Sidoarjo ini hanya dilewati spur lokal, dan untuk kereta yang cukup terkenal pada masa era kolonial sejak tahun 1936 yaitu kereta Javanak Express yang berangkat dari Batavia hingga Surabaya melewati Sidoarjo terlebih dahulu. Namun keberangkatannya dari Surabaya tidak melewati Sidoarjo. Jadi inilah bagian fasad atau muka depan dari stasiun Tarik yang sudah lebih dari 1 abad usianya. Diresmikannya tahun 1880. Kemudian di-upgrade lagi menjadi bangunan yang bisa dilihat seperti ini, masih aktif, itu di tahun 1897. Seiring juga peresmian jalur menuju ke stasiun Sepanjang. Dan istimewanya bahwa stasiun Tarik ini bukan stasiun percabangan ya, stasiun percabangan yang menuju ke Sidoarjo dan menuju ke Surabaya via Sepanjang Wonokromo. Dan di tahun 1923 jalur double track dahulu pernah diselesaikan oleh staf Spurwagen sebagai operator era kolonial pada waktu itu, di mana proyek ini sudah dilaksanakan dari Wonokromo di tahun 1919, lalu diselesaikan di stasiun Tarik di tahun 1923. Sebenarnya wacana pembangunan itu akan diteruskan hingga Kertosono, namun sayangnya tidak pernah terlaksana akibat pemotongan anggaran di masa-masa kesulitan ekonomi atau era gelembung ekonomi di awal tahun 1920. Jadi inilah stasiun Tarik yang akan juga punya jalur double track ya menuju ke Sepanjang yang insya Allah akan selesai atau rampung di tahun 2023 ini. Sekian perjalanan kami, dan ikuti terus perjalanan kami untuk mengulas sejarah bangunan-bangunan kolonial khususnya di Jawa Timur. Oke, selamat siang buat teman-teman di channel Pecinta Sejarah. Kali ini saya ada di stasiun Tarik ya. Kebetulan tadi saya habis lihat parade lokomotif yang dilakukan pada tanggal 28 September 2024 memperingati hari ulang tahun kereta api Indonesia yang ke-79. Nah, ini sekali juga saya mau lihat bangunan lama stasiun Tarik ya. Stasiun Tarik ini sudah tidak berfungsi, sudah dipindah ke sebelah timurnya, yang itu sudah baru. Nah, stasiun Tarik yang ini tuh stasiun Tarik yang dibuka pada tahun 1898. Tapi sebelumnya stasiun Tarik itu sudah ada, atau dulu namanya halte Tarik, itu sejak tahun 1850. Seiring dibukanya jalur dari Sidoarjo menuju ke Mojokerto. Dulu stasiunnya masih halte kecil, lalu diubah menjadi bangunan seperti yang ada sekarang ini. Tapi ya sudah tidak lagi asli seperti sedia kala, karena
memang pada awalnya halte tarik ini ada yang berdiri sejak era 1898 ini, bangunannya itu awalnya punya overcapping atau kanopi peron, itu bekas limpahan dari stasiun Surabaya Kota yang generasi pertama. Lalu karena stasiun Surabaya Kota yang pertama itu sudah dibongkar ya oleh SS sendiri, digantikan bangunan stasiun semut yang sekarang ada era 1899, maka kanopinya dipindahkan ke halte tarik. Mengingat pentingnya halte tarik itu jadi halte jalur pecahnya percabangan ya. Ada yang ke Sidoarjo dan juga ke Surabaya via sepanjang Krian sampai Wonokromo. Lalu di masa pasca kemerdekaan, overcapping atau kanopi yang memayungi peron di halte tarik ini kemudian dipindahkan ke stasiun Jombang yang sekarang masih ada. Itu bukti-buktinya masih ada ya di kolom-kolom karena ada kereta nih. Oke, saya sambung lagi. Jadi di overcapping atau peron yang sudah dipindahkan ke stasiun Jombang itu, di kolom kanopinya itu masih ada tulisan 1877. Ya, overcapping atau peronnya dibuat tahun segitu dari L.J. Eindhoven dari Belanda. Nah, jadi sekarang stasiun tarik ini sudah tidak berfungsi, bangunan lama sudah dipindahkan ke sebelah timur yang bangunannya lebih modern dan lebih besar daripada yang lama ini. Nah, sekarang kondisinya kayak begini ya, sudah kosong, nggak dipakai lagi, nggak ada aktivitas naik turun penumpang begini. Semoga masih bertahan ya. Oke, sekian aja vlog singkat dari saya di stasiun atau dulunya tingkat halte di Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini saya sudah tiba di stasiun Tarik ya, di mana stasiun Tarik ini dibangun oleh Stadspoorwegen bersamaan dengan pembangunan jalur dari stasiun Sidoarjo menuju ke stasiun Mojokerto via Tulangan, dan dibuka pada sekitar tahun 1881 ya. Kemudian di tahun 1897 Stadspoorwegen itu membuat jalur shortcut dari stasiun Tarik ini menuju ke Wonokromo melalui stasiun Boharan, kemudian stasiun Krian, dan stasiun Sepanjang sama stasiun Kedinding ya. Itu pada diresmikan oleh SS jalur shortcut ini pada tahun 1897. Nah, kalau kita lihat yang di depan kita ini adalah stasiun Tarik lama yang fasadnya ini masih kelihatan asli ya. Kemudian di sebelah timurnya ini stasiun Tarik baru. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat mereview stasiun ini ya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu sempat mereview stasiun ini. Nanti akan saya compile-kan kondisi sebelumnya dengan kondisi di tahun 2026 ini. Beruntung stasiun Tarik lama ini tidak dihancurkan. Jadi dari jalur shortcut sepanjang stasiun Tarik, kemudian stasiun Kedinding, stasiun Krian, stasiun Boharan, stasiun Sepanjang, dan stasiun Wonokromo, itu hanya ada satu stasiun yang dihancurkan tahun 2024, yaitu stasiun Krian. Kalau nggak salah di sebelah kiri ini dulu ada kamar mandi ya, yang sekarang sudah dirobohkan.
Kemudian yang di depan ini adalah stasiun Tarik baru. Argo Semeru barusan melintas di stasiun Tarik. Di depan kita ini stasiun Tarik baru ya, yang posisinya di sebelah timur dari stasiun Tarik lama.